Ya, berjumpa lagi dengan saya. Ya. Mohon maaf kalau Kamis yang lalu karena berbagai kesibukan yang harus saya kerjakan, saya tidak bisa mengupload video. Tetapi Senin kali ini saya menjumpai kembali teman-teman sekalian. Ya, terima kasih untuk tetap setia menyaksikan, komen, ya, dan dukungan yang diberikan untuk terus bertumbuh dan berkembangnya channel ini. Ya. Terima kasih yang sudah mengapresiasi dalam bentuk like. Terima kasih untuk subscribe-nya. Ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Kita akan terus boleh berdialog, ya, berdiskusi di kolom chat, dan terima kasih. Saya berharap bahwa perjumpaan kita akan terus membawa berkat dalam memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. Ya, oke. Saya langsung saja di video kali ini. Saya akan menyampaikan model-model disabilitas, ya. Karena menurut saya penting untuk saya tambahkan dalam beberapa video yang lalu. Saya sudah bicara tentang pendekatan medis, sosial, dan budaya. Ya. Tapi kali ini saya perlu menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian. Ya. Ada satu terkait dengan, ya, ini adalah CBM, ya, Christian Blind Mission, ya. Jadi adalah satu komunitas yang terus memperjuangkan orang-orang dengan disabilitas, ya. Dan saya pikir kita akan sangat terbantu dengan beberapa edukasi yang dilakukan dan termasuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan di lintas negara, ya. CBM ini juga telah menerbitkan sebuah panduan tentang disabilitas. Terima kasih karena demi kegiatan non-profit kita boleh menggunakan bukunya itu, ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa pemikiran yang ia sampaikan terkait beberapa pendekatan terhadap disabilitas. Nah, ini saya pikir menjadi penting untuk kita sekalian, ya. Nah, ia mencoba untuk menyampaikan kepada kita sekalian, ya. Jadi ia menyampaikan, ya, models of disability from charity to human rights, ya. Jadi ia mencoba untuk menyampaikan sebuah pendekatan terhadap disabilitas dari pendekatan karitas sampai dengan pendekatan hak asasi, ya. Mengapa begitu? Ia sampaikan bahwa ada cukup banyak ragam definisi disabilitas. Dan karena ragam disabilitas itu pula, maka kemudian CBM ini mencoba untuk merumuskan, itu berarti butuh pendekatan-pendekatan yang berbeda, ya. Secara sederhana ia mencoba menjelaskan, ya, paling tidak ada secara umum begitu, ya, dapat disimpulkan ada dua pendekatan. Individual approach, ya, yang lebih melihat disabilitas itu adalah problem seseorang, ya. Dan di sisi lain ada social approach, ya, pendekatan sosial
yang melihat disabilitas itu lebih pada bukan hanya persoalan individu ya, tapi juga adalah persoalan-persoalan masyarakat. Nah, ia menyebutkan dari Caritas sampai kepada hak asasi manusia itu paling tidak ia menyampaikan ada 4 model ya, 4 model, dan kemudian ia mendefinisikan yang pertama adalah Caritas model, kemudian medical model, social model, dan yang terakhir adalah model hak asasi manusia ya. Model yang pertama, kedua, dan ketiga itu lebih melihat pada problem disabilitas itu ada di mana. Tetapi kemudian model yang keempat itu lebih melihat ya, bagaimana bisa menemukan solusi atas problem yang terjadi ya bagi orang-orang dengan disabilitas itu ya. Jadi model pertama, kedua, dan tiga menekankan pada problemnya, tapi model yang keempat lebih menekankan pada solusi yang akan dilakukan ya. Secara sederhana saya menerangkan kepada kita sekalian, kepada teman-teman sekalian ya, model Caritas ya. Model Caritas ini memang penekanannya pada individu ya. Ya, ini lebih menekankan pada oke deh, orang-orang dengan disabilitas itu orang-orang yang patut untuk dikasihani gitu ya. Orang-orang yang berani, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa dikatakan inspirasional begitu ya. Orang-orang yang berada dalam situasi yang tragis, orang-orang yang berada dalam kesedihan, dan karenanya kemudian membutuhkan bantuan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan simpati ya. Dan karena keberadaan mereka itu, ia membutuhkan layanan bagi bagi kelanjutan aktivitasnya, membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya ya. Itu model Caritas ya. Model medis ya, yang kedua ya, model medis ini melihat misalnya seseorang yang tidak bisa berjalan, itu berarti ada problem, ada sakit dengan kakinya misalnya. Seseorang yang tidak bisa bicara, ada persoalan dengan mungkin mulutnya, mungkin tas suaranya misalnya ya. Seorang yang tidak bisa melihat misalnya ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa seseorang yang mengalami persoalan-persoalan terkait dengan kesehatan, dan dengan begitu bahwa mereka membutuhkan social worker untuk membantu mereka menyembuhkan dirinya dari sakit penyakit yang menyebabkan mereka mengalami disabilitas ya. Dan karenanya kemudian mereka membutuhkan rumah sakit untuk proses kesembuhannya. Mereka membutuhkan transportasi secara khusus karena tidak mungkin mereka menggunakan transportasi secara umum ya. Mereka membutuhkan sekolah khusus karena sakit penyakit yang dialaminya ya.
Termasuk berikutnya adalah mereka membutuhkan institusi-institusi khusus untuk menangani ya problem-problem yang mereka hadapi. Ya, itu problem model medis. Ya, nah model sosial seperti halnya di video-video yang sudah saya sampaikan. Ya, model ini lebih melihat bahwa disabilitas itu disebabkan oleh ketidakpedulian, ya, ketidakpedulian orang lain terhadap problem-problem yang ada, ya. Dan karenanya kemudian orang-orang yang dengan disabilitas itu biasanya mereka mengalami diskriminasi, mereka diisolasi, gitu ya. Mereka ada semacam pemisahan, gitu kan? Karena mereka diisolasi, mereka diasingkan, ya. Mereka tidak dapat bersosialisasi dengan sesamanya, dengan sebayanya misalnya. Dan di sana disampaikan mereka tanpa adanya hak asasi. Karena mereka tidak mampu untuk bertindak sebagaimana masyarakat pada umumnya, ya. Mereka tidak mendapatkan akses pada, katakanlah, akses untuk bersekolah. Mereka tidak mendapatkan akses untuk kebutuhannya ketika mereka membutuhkan sesuatu, baik itu kantor-kantor publik, ya, kantor-kantor pemerintah misalnya, atau mungkin rumah sakit misalnya, ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mereka tidak mendapatkan akses untuk itu semua. Misalnya juga mereka tidak mendapatkan layanan medis secara utuh. Mereka tidak mendapatkan layanan sosial secara utuh. Karena apa? Karena masyarakat tidak membuka akses untuknya, termasuk karena mereka dianggap sebagai yang tidak layak untuk terlibat dalam sosialisasi yang ada, sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya. Ya, mereka orang-orang dengan disabilitas yang memiliki kemampuan dianggap juga tidak mampu, dan karenanya mereka non-job, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja, dan itu berarti mereka berada dalam kemiskinan, ya, dan mereka berada dalam ketergantungan ekonomi terhadap pihak-pihak yang lain. Nah, itu problem-problem sosial, ya, yang kemudian menyebabkan orang-orang dengan disabilitas itu semakin berjarak dengan orang-orang yang non-disabilitas. Oke. Nah, bagaimana dengan pendekatan hak asasi? Ya. Nah, Christian Basic Ministry, ya, mereka melihat bahwa Christian Basic Mission, ya, mereka melihat bahwa orang-orang dengan disabilitas itu merasa dia tidak mendapatkan layanan hak asasi yang paling basic, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Itu kan hak mendasar, ya, tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan akses untuk itu, ya. Katakanlah kemudian ada batasan akses misalnya untuk layanan kesehatan. Ini kan kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar bagi semua orang untuk mendapatkan kesehatan misalnya. Kebutuhan mendasar untuk mendapatkan pendidikan misalnya, ya. Kebutuhan mendasar untuk mendapatkan kebutuhan ekonominya, ya. Tetapi kemudian karena kondisi yang disabilitas itu, mereka tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya, ya. Dan itu berarti kemudian kita bisa melihat, karena ini sudut pandangnya adalah asasi manusia, ya pasti kemudian mereka mendapatkan discrimination law. Mereka mendapatkan diskriminasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum pun kemudian membuat
ia tidak berdaya misalnya, ya. Nah, pembatasan keterlibatannya dalam katakanlah limited participation in decision making, ya coba kita lihat bahwa banyak sekali kemudian pengambilan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan orang-orang dengan disabilitas dan bahkan suara-suara mereka, ya, dan karenanya kemudian mereka mendapatkan diskriminasi terhadap hukum, ya. Nah, ini yang coba dilihat oleh CBM ini dalam mencoba untuk mengurai problem-problem yang ada, ya, dari problem pelayanan, problem medis, problem sosial, di mana model-model ini yang menekankan pada ini problem, ya, problem layanan, problem kesehatan, problem sosial. Nah, maka di model yang keempat ini ingin mengatakan bahwa mestinya kemudian orang-orang dengan disabilitas ini mendapatkan solusi, mendapatkan hak, ya, berdiri di atas hukum yang sama, dan karenanya mestinya kemudian ada kesejajaran, ya. Itu mengapa kemudian ia melihat paling tidak ada 4 model ini yang mencoba untuk membuka mata kepada siapapun, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas, yang artinya kita semua diingatkan dalam melihatnya tidak hanya persoalan karitatif, ya, tidak hanya persoalan medical dan juga bukannya persoalan sosial. Tetapi ketika persoalan-persoalan itu kita jumpai, kita sudah temukan, maka pemenuhan hak bagi mereka itu penting untuk kemudian kita support bersama-sama. Nah, apakah Anda, dan pasti kemudian apakah saya, dan tentunya juga kita semua sudah memberikan akses, ya, paling tidak apakah kemudian kita juga sudah memberikan hak yang sama kepada orang-orang dengan disabilitas? Mari kita terus mengedukasi, memperjuangkan hak-hak teman-teman dengan disabilitas supaya kemudian mereka mendapatkan hak yang sama untuk terus memperjuangkan kehidupannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Tetap ikuti channel saya dan saya akan terus menginformasikan kepada Anda sekalian video-video berikutnya terkait dengan isu-isu disabilitas. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.